seluruh warga sekolah setiap hari. SMK kami memiliki lingkungan yang nyaman, bersih, dan mendukung proses belajar mengajar. Yuk kita mulai perjalanan kita. Jurusan pertama adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau yang bisa disebut ATPH. Di jurusan ini, siswa mempelajari teknik budidaya tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hortikultura lainnya. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga melakukan praktik langsung mulai dari pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, dan juga pengendalian hama dan penyakit, hingga proses panen dan pasca panen. Selanjutnya, ada Desain Permodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB. Jurusan ini mempelajari perencanaan dan perancangan bangunan. Berikutnya, kami berada di bengkel Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Jurusan ini berfokus pada komputer jaringan dan sistem komunikasi data. Siswa belajar merakit komputer, mengolah jaringan, serta mengkonfigurasi perangkat jaringan. Selanjutnya, kami berada di bengkel Desain Komunikasi Visual atau bisa disebut Teknik Grafika. Jurusan ini mengembangkan kreativitas siswa dalam bidang desain. Siswa mempelajari desain grafis, ilustrasi digital, fotografi, videografi, dan juga branding. Kami berada di ruang praktik siswa teknik instalasi tenaga listrik. Jurusan ini mempelajari sistem kelistrikan dan instalasi tenaga listrik. Siswa belajar memasang, mengoperasikan, dan memelihara instalasi listrik sesuai standar keselamatan kerja. Keahlian ini sangat dibutuhkan dalam dunia industri maupun pembangunan. Jurusan terakhir, Teknik Audio Video atau TAV. Di sini siswa mempelajari sistem audio video dan elektronika. Mereka belajar merakit, memperbaiki, dan melakukan peralatan elektronika audio maupun video. Selain berfungsi sebagai penghias lingkungan sekolah, taman ini juga menjadi tempat bagi siswa untuk beristirahat, berdiskusi, ataupun sekadar melepas penat setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas. Toilet merupakan fasilitas yang sangat penting untuk menunjang kenyamanan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, kita berada di kantin sekolah. Kantin menjadi salah satu fasilitas yang selalu ramai dikunjungi saat jam istirahat. Sekarang kita berada di perpustakaan sekolah. Melalui fasilitas ini, sekolah berupaya menumbuhkan budaya membaca dan meningkatkan minat literasi di kalangan siswa. Sekarang kita berada di depan ruang guru. Ruang guru menjadi salah satu pusat kegiatan akademik yang penting dalam lingkungan sekolah. Di beberapa titik sekolah ada beberapa fasilitas untuk mencuci tangan. Musola merupakan salah satu fasilitas yang penting yang disediakan sekolah sebagai sarana ibadah bagi siswa, guru, maupun tenaga kependidikan. Fasilitas ini menjadi salah satu bentuk dukungan sekolah dalam membangun karakter yang religius, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini adalah beberapa ruang kelas yang ada di SMK 4 Goa. Ruang kelas merupakan tempat utama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa setiap harinya. Sekarang kita berada di area parkiran SMK 4 Goa. Parkiran ini digunakan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk menyimpan kendaraan selama berada di lingkungan sekolah.
adalah UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. UKS merupakan fasilitas yang berperan penting dalam menjaga kesehatan warga sekolah. Di belakang kami adalah lapangan sekolah. Lapangan ini menjadi tempat berbagai aktivitas siswa seperti olahraga hingga upacara bendera. Berbagai kegiatan sekolah dan perlombaan juga sering dilaksanakan di sini. Karena itu, lapangan menjadi salah satu fasilitas yang penting dan selalu ramai digunakan oleh siswa. Baik teman-teman, saat ini kami berada di Laboratorium Informatika SMK 42. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang secara langsung dengan salah satu guru mata pelajaran informatika untuk mengenal lebih dekat pembelajaran yang ada di laboratorium ini. Terima kasih kepada Ibu Asmawati yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama kami. Jadi, sebelum memulai sesi wawancara, kami persilakan kepada Ibu Asmawati untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawati Eskom. Saya salah satu guru Mapel Informatika sekaligus Kepala Lab Informatika. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi wawancara. Yang pertanyaan pertama adalah, apa pendapat Ibu Asmawati tentang materi dan keterampilan yang dipelajari siswa dalam mata pelajaran informatika? Pendapat saya sebagai guru informatika tentang materi dan keterampilan yang dipelajari siswa di informatika. Kalau mengenai materi itu sangat banyak ya kalau di informatika, begitupun juga dengan skill dan keterampilan siswa. Di mana di informatika itu semua jurusan belajar informatika. Artinya kami guru Mapel Informatika harus memberikan materi ataupun keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tiap jurusan. Nah, kalau dari jurusan kalian sendiri yaitu TJKT itu hampir sama ya semua dengan semua jurusan. Cuma kalau di TJKT itu kami memberi tambahan materi yaitu jaringan. Beda dengan jurusan-jurusan yang lain yang mungkin dia lebih menitik beratkan ke Canva untuk jurusan TG, terus untuk jurusan DTIB itu Office, terus ATPH juga Office, TAV listrik itu pun juga mungkin dasar-dasarnya itu lebih ke Office. Nah, untuk materi-materinya sangat banyak. Jadi yang pertama itu Microsoft Office, terus literasi digital, ada berpikir komputasional, terus ada juga Canva, AI, buat website, terus masih banyak materi-materi yang kami kasih yang bermanfaat untuk bukan hanya untuk pada saat naik ke jenjang kuliah nanti, tapi skill itu bisa mereka pergunakan di dunia kerja. Contoh, kenapa lebih menitik beratkan ke Office, di mana lebih menitik beratkan ke Excel, itu sangat berguna nanti di dunia kerja ya, kalau khususnya Excel. Nah, untuk materinya kami juga menambahkan video-video, terus pembuatan konten, terus bagaimana mereka membuat iklan, dan masih banyak lagi sih, tergantung dari kebutuhan apa saja yang siswa-siswa saya butuhkan. Jadi kalau untuk keterampilannya sendiri, dari semua jurusan yang saya sudah ajar itu sudah berkembang pesat ya, mulai dari semester 1 sampai semester 2 ini. Untuk materi-materinya itu sudah ada perkembangan, di mana mereka sudah bisa membuat laporan yang sangat rapi, bisa menggunakan juga aplikasi pengolah angka ataupun Excel dengan baik, terus bisa membuat konten-konten, bisa membuat video, bisa menggunakan Canva, terus paham juga menggunakan AI, terus siswa-siswa saya juga itu sudah bisa membuat website sederhana, meskipun itu masih menggunakan yang gratis di Google Site. Jadi Google Site itu juga di situ mereka bisa kumpulkan tugas-tugasnya di situ dan membuat website sederhana untuk mereka sendiri. Untuk keterampilannya, saya harap semua siswa-siswa informatika itu bisa
menguasai ya. Contoh nanti ketika mereka kuliah, mereka sudah tidak perlu belajar dari dasarnya untuk Office, Canva, ataupun pembuatan website dan lain-lain. Nah, saya harap itu apapun yang guru informatikanya kasih, tugas-tugas yang banyak itu untuk masa depan mereka juga nanti. Jadi melatih mental kalian bagaimana kalian menghadapi dunia kerja dan dunia pendidikan di tingkat universitas nantinya. Mungkin itu saja dari Ibu. Baik Ibu, satu pertanyaan lagi sebagai penutup. Apa pesan dan motivasi Ibu untuk siswa SMK 42 agar lebih semangat dalam mempelajari informatika? Kalau saya sih, pesan saya untuk siswa-siswa saya ya, bukan hanya di mapel informatika tapi di semua mapel. Jadi pesan saya yang menentukan masa depan kalian sendiri. Jika bukan kalian yang menentukan kalian sukses, siapa lagi? Keluarga, guru, itu cuma pendukung. Yang menentukan kalian sukses adalah diri kalian sendiri. Jadi tetap fokus belajar, fokus untuk masa depan. Hal-hal yang menghambat masa depan kalian tinggalkan dulu, fokus untuk berhasil, karena keberhasilan itu ketika kita sudah bisa menjadi seseorang nantinya, cita-cita kalian bisa tercapai. Misalnya ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi PNS, ada yang mau jadi wira swasta. Nah, itu semua harus kalian gapai, dan ketika kalian sudah bisa berhasil dan sukses, semua orang akan menghargai kalian. Jadi yang malas-malas tolong dirubah pola pikirnya, tolong kalian lebih fokus untuk belajar, karena kesuksesan itu kalau bukan kita yang jemput ya siapa lagi, begitu ya. Itu mungkin dari itu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Asmawati Askom atas waktu, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan. Baik teman-teman, itu adalah wawancara kami bersama guru mata pelajaran informatika SMK 42. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Itulah pengenalan singkat lingkungan dari sekolah kami, yaitu SMK Negeri 42. Semoga vlog ini dapat membantu kalian mengenal sekolah dan jurusan yang ada. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!